Penyeberangan Merak masih beroperasi normal. Saat ini sedang melakukan penjualan tiket online buat pemakai jasa yang menggunakan sepeda motor. Nah, ini sepeda motornya sedang pesan tiket online. Juga untuk kendaraan pribadi pickup sedang melakukan pembelian online. Selanjutnya, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, mulai tanggal 27 Desember 2020 sampai 31 Mei 2020, penyeberangan lintasan Merak Bakauheni tidak melayani penumpang pejalan kaki, sepeda motor pribadi, mobil pribadi dan kendaraan pribadi, kendaraan umum, angkutan orang, minibus dan bus. Penyeberangan tetap diberlakukan bagi kendaraan pengangkut logistik atau kebutuhan pokok, obat-obatan dan alat kesehatan, kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintah dan petugas penanganan COVID-19, kendaraan pemadam kebakaran serta ambulans dan mobil jenazah. Dan untuk informasi juga, kami sudah melakukan screening juga di pintu-pintu masuk dengan rapid test, ya, baik di Bakauheni maupun di pintu-pintu masuk untuk di Palembang dan juga dari Bengkulu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, karena kalau rapid testnya positif pasti dilarang keras untuk melewati daerah di Bandar Lampung. Mungkin kita di Provinsi Lampung masuknya, makanya kita periksa dengan rapid test. Seandainya memang hasilnya positif, kita menginformasikan kepada pengendara ataupun semua pengunjung yang lewat untuk kembali ke daerah asalnya. Jumlah pemudik dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 April ini berjumlah 618 orang. Tidak semua pemudik merupakan ODP, karena sesuai dengan juga buku panduan COVID-19, definisi daripada ODP adalah orang yang melakukan perjalanan dari atau daerah yang terjangkit yang menimbulkan gejala seperti COVID-19, yaitu demam, batuk, pilek, ya, sakit tenggorokan dan sesak. Saat ini ODP yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 3.244, di mana 2.606 sudah selesai pemantauan dan lagi dipantau adalah 635 orang, dan yang meninggal dalam status ODP ada 1 orang. Untuk pasien dalam pengawasan, Provinsi Lampung saat ini mempunyai 69 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi ada 19, yang sudah keluar hasil swabnya ada 37 orang hasilnya negatif, dan yang meninggal ada 13 orang. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 atau positif COVID-19, jumlahnya ada 42 orang, yang lagi dirawat di ruang isolasi ada 27 orang, sedangkan yang meninggal 5 orang dan yang sembuh 10 orang. Kami masih menunggu ada sejumlah 54 swab yang masih menunggu hasil baik dari BTKL Palembang maupun dari Litbangkes di Jakarta. Ada pertanyaan juga, bagaimana seharusnya penanganan orang yang diduga COVID-19 dan hanya disarankan isolasi mandiri di rumah, sedangkan warga sekitarnya merasakan khawatir. Ya, jadi memang kalau protokol kesehatan ada orang yang tanpa gejala tapi dia positif COVID-19, biasanya ditemukan dari hasil tracing seorang pasien yang positif, itu memang seharusnya isolasi mandiri atau karantina mandiri di rumah selama 14 hari, ya. Nanti akan diperiksa lagi swabnya sampai 2 kali negatif baru dia dinyatakan sembuh. Nah, tapi kalau memang warga kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan adanya orang yang positif, walaupun dia berada di rumahnya sendiri, tidak keluar-keluar, itu juga bisa kami menyediakan tempat di Rumah Sakit Banda Negara Husada di Jati Agung, Lampung Selatan. Ya. Klaster Goa merupakan salah satu yang terbanyak di Lampung.
Apakah Dinkes telah mendata peserta tablik akbar Ijtima Goa dari Lampung? Ada berapa jemaah dari Lampung dan dari daerah mana saja mereka berasal? Apakah ada pengawasan khusus bagi mereka? Ya, kami sudah mendata peserta tablik Ijtima dari Goa. Ya, jadi memang klaster Goa ini tersebar di beberapa kabupaten kota. Ada di Tulungagung Barat, Lampung Barat, juga Lampung Utara, Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Waikanan. Kita sudah melakukan tracing terhadap klaster Goa itu dengan melakukan rapid test terhadap semua klaster Goa tersebut dan hasilnya adalah negatif. Dan tentu saja kalau ada yang positif kita lanjutkan dengan pemeriksaan swab dengan PCR. Jika hasilnya positif tentu kita menganjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri.